Oke, eh, jadi penjual ini menolak permintaan saya untuk pengembalian barang dan dana, ya. Jadi ini penolakan dari klien, ya. Ini nanti saya tunjukkan bahwa barang yang dia kirim benar-benar tidak mirip, jangankan sama, tidak mirip dengan gambar yang dia cantumkan di Tokopedia. Oke, ini gambar yang dia kirimkan. Jadi barang ini yang saya terima, dan ini dia juga menunjukkan bahwa paket sudah sampai di tujuan. Oke, tapi harus diingat bahwa barang ini tanggal 10 Oktober namun dikirim atau di pick up tanggal 12, padahal janjinya bisa dikirim hari itu. Setelah itu ternyata bukan dikirim tanggal 12, tapi malah dikirim tanggal 14. Ini menurut catatan kurir, ya. Dari sini saja saya sudah bisa melihat bahwa klien banyak melakukan kesalahan, tidak jujur dan tidak sesuai yang diperjanjikan. Nah, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan ini justru melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Jadi barang yang dikirim sesuai, ini dinyatakan bahwa barang yang dikirim sudah sesuai. Untuk permasalahan yang kemarin customer cuma komplain untuk pengiriman saja, tapi kenapa setelah barang sudah diterima jauh dari garansi toko, customer baru mengajukan komplain? Tolong pihak admin Tokopedia dibantu masalahnya. Ini barang sudah diterima jauh dan masa garansi penukaran dari toko kami sudah berakhir, tetapi pembeli baru mengajukan komplain. Takutnya barang sudah dipakai dulu baru dikembalikan ke kami. Terima kasih. Terbukti barang sudah diterima dari tanggal. Jadi gini ya, Wedding Mart 2 ini harus tahu bahwa barang kalau sudah sampai itu harus di unboxing. Dan yang jelas saya ada bukti unboxing, ada bukti video unboxing bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang tercantum di gambar Tokopedia, gambar penjualan, ya, tidak sesuai. Kemudian ini saya tunjukkan, ya, barang yang dikirim tidak sesuai. Jadi ini gambar yang dikirim nih. Barang yang tercantum di penjualan, promosi penjualan adalah berbentuk ball gown yang bergelombang-gelombang. Inilah yang bergelombang-gelombang. Namun ternyata yang dikirim seperti ini, ya. Nah, seperti ini nih. Ini dia. Sangat beda jauh, tidak bergelombang, tidak nampak bahwa itu ada gelombang-gelombangnya. Ini gambar kiri ini bisa dilihat kan, gambar ini bergelombang, ball gown. Sementara gambar yang di kanan ini bukan gambar ball gown, tapi kelihatan align aja. Jadi bukan gaun ball gown, tapi gambar gaun align. Meskipun pakai petticoat akan jauh berbeda. Oke. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang di kiri ini tampak, lihatlah perbedaannya. Jadi gambar yang dikirim ke saya sangat jauh berbeda. Dari payet-payetnya juga berbeda, ya. Kemudian dari warnanya juga beda. Jadi ini putih banget, sementara gambar yang di kiri ini agak kelihatan krem, ya. Ini jauh banget. Payetnya juga beda.
Nah, saya akan tunjukkan juga dari detail produk ya. Detail produk dijelaskan dalam deskripsi produk bahwa kualitas tinggi, all size ready, semua produk real pick. Dari sini aja kita sudah bisa lihat bahwa gambar tidak real pick. Artinya gambar yang ditunjukkan di sini sangat jauh berbeda dengan gambar yang ada yang dikirim ke saya. Ya, ini dia. Sangat jauh berbeda. Nah, kita coba lihat lagi detail pesanan ya. Saya ke klien ya. Ini dia. Ini dia ya. Jadi gambarnya beda banget dengan gambar yang dikirim ke saya. Oke. Ini dia. Ini beda banget nih. Nih. Ini beda banget dengan gambar yang dikirim ke saya. Oke. Ini dia. Bisa dilihat nih. Gambarnya beda banget. Dari brokatnya aja udah beda. Bentuknya juga sudah beda. Ya. Lihat ini. Ini ada brokat di tengah, di bawah, kemudian brokat yang di pinggang seperti ini. Nah, coba lihat ini. Brokat yang ada di pinggang dia melebar ke arah pinggang keseluruhan. Sementara brokat yang di sini, di gambar yang dicantumkan di promosi Tokopedia, ini agak berbentuk yang lain. Ya. Baru kemudian dia berbentuk mermaid ya. Di sini tidak tampak mermaid. Tidak tampak mermaid. Oke. Nah, baru kemudian untuk yang gambar yang satu lagi, gaun yang satu lagi ya. Ini dia yang dikirim yang satu lagi. Jadi jelaskan gambar ini ball gown yang bergelembung ya, bergelombang. Ini dia tampak gaunnya seperti bergelombang ya. Sementara yang dikirim ke saya nggak ada sama sekali bergelombang. Coba lihat nih, di mana bergelombangnya? Di mana bergelembungnya, ball gownnya? Nggak ada sama sekali. Jadi ini gambar sangat berbeda dengan gambar promosi yang ada di Tokopedia. Ini jelas suatu bentuk penipuan. Dan saya merasa dirugikan, dan yang jelas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas tercantum bahwa bila barang yang dikirimkan kepada saya, kepada konsumen itu berbeda, ini bisa dituntut. Ya. Ini Undang-Undang Konsumen nih. Pasal 4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Nah, poin C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Nah, ini tidak benar informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan kepada saya adalah barang yang dikirimkan sesuai real pick. Ya. Sesuai real pick nih. Barang ready, kualitas tinggi, all size ready, semua produk real pick. Yang dikirimkan kepada saya bukan real pick. Ini gambar yang dicomot dari mana saja, tiba-tiba yang dikirimkan ternyata barang ini nih yang dikirimkan. Nih. Ini real pick-nya. Ini bukan real pick. Kalau yang ini bukan real pick.
Nah, sementara karena dia telah menunjukkan gambar yang ini, jadi kami sebagai pembeli harus memilih barang ini, berharap barang ini yang akan dikirim kepada kami. Ternyata yang dikirim kepada kami seperti ini. Lihat aja payetnya, dia bentuk love, sementara coba yang ini nih. Ada tidak bentuk love? Ada tidak bentuk love? Tidak ada, di dadanya tidak ada bentuk love. Sangat jauh berbeda dengan yang ini. Ya, ini sudah jelas bahwa ini gambar barang yang berbeda. Dan mengenai barang saya sudah pakai, tidak saya gunakan. Karena untuk apa saya gunakan kalau barangnya tidak seperti yang saya inginkan. Dan kemudian untuk poin H, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan atau tidak sebagaimana mestinya. Oke, baru kemudian pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi. Jadi barang yang diiklankan atau dipromosikan penjualan barang di Tokopedia tidak sesuai dengan kenyataan barang yang dikirim kepada saya. Ini dia. Barang yang dikirim kepada saya tidak seperti barang yang dipromosikan di Tokopedia. Ya, jelas ini dia. Ini jelas. Ini jelas. Sangat jelas. Sangat jauh berbeda. Oke. Kemudian ini juga jauh berbeda, ya. Dari keterangan kualitasnya tinggi, tapi kenyataan yang dikirim kualitas rendah, sangat rendah. Ya, ini dia. Ini dia. Oke. Berbeda jauh dengan barang yang dikirimkan kepada saya. Ini. Saya juga memiliki gaun-gaun yang lain. Ini. Jadi ini gaun-gaun yang punya saya yang saya beli di butik. Beda banget, beda jauh banget dengan gaun yang dari penjual ini. Ya, ini dia nih. Saya putarkan videonya nih. Nih. Tokopedia. Ini dia. Berbeda jauh dari foto yang ditunjukkan. Ini gaun yang saya beli langsung ke butik tanpa di Tokopedia. Ini beda banget nih. Beda ya. Sama yang ini nih. Beda banget. Kualitasnya kelihatan murahan banget. Ini beda banget. Kualitas murahan ya begini. Meskipun harganya ya jutaan. Oke. Kemudian yang ini juga. Ini baju yang gaun yang satunya lagi ya. Dari sini aja udah tampak berbeda nih. Memang ada bukaan di atas, tapi beda banget dengan yang ada di gambar. Jadi di gambar itu bukan manik-manik seperti ini. Ya, ini dia nih. Ini dia. Ya, beda banget. Motifnya beda banget. Nah, terus di bagian bawahnya tidak tampak ini kain gelembung, ya. Tidak tampak gelembung-gelembung. Ini hanya jatuhan aja, jadi kelihatan gaun tipe line, bukan ball gown. Sementara yang digambar ada ball gown, tipe ball gown. Ya, ini tipe ball gown, ya.
Ini digambar tipe ball gown ya. Lihat di bawah, bagian bawah ada garis-garis, sementara yang ini enggak ya. Lihat, enggak ada garis-garis di bawah. Oke. Putihnya juga beda banget. Di gambar itu nggak seputih ini. Jadi dia ada putih-putih kayak putih telur ya. Ini nih. Beda banget. Jangan bilang juga bahwa ini perbedaan foto ya. Ini memang benar-benar beda karena saya juga punya. Ini dia nih. Ini beda banget. Ini gaun yang saya beli di butik, bukan di Tokopedia ya. Ini juga. Ini bisa dilihat kan, payet-payet sama mutiara-mutiaranya juga beda. Ini juga, ini kelihatan banget, beda banget, kualitasnya beda banget, sama dengan yang saya beli di Tokopedia nih. Payet-payetnya kelihatan benar, kalau payet-payetnya murahan banget. Ya, ini dia nih. Kalau tampak dari jauh, kita bisa bandingin. Ya, warnanya beda. Oke, jadi itulah kenapa saya menolak gaun ini, dan saya menolak barang ini karena dari penjualannya saja di sini sudah saya tanyakan, bisa dikirim hari ini enggak? Ini tercantum tanggal berapa nih? Jadi 8 Oktober saya tanyakan bisa dikirim, tanggal 9 juga saya tanyakan bisa pakai kurir line parcel. Nah, tanggal 10 saya bayar ya, sudah saya bayarkan, dikirim hari ini ya pakai line parcel jam 13.53. Oke. Baik Kak, kami akan proses hari ini, mohon ditunggu, terima kasih. Tanggal 11 saya tanyakan, kenapa ini belum dikirim juga tanggal 11 ya, padahal saya beli tanggal 10. Hai Kak, sebentar lagi chat ya. Oke. Padahal saya minta pakai line parcel biar cepat sampai barangnya. Oke. Nah, tanggal 12 mohon ditunggu update resi 2 kali 24 jam ya Kak. Mau update resi 2 kali 24 jam, namanya sistem di Tokopedia nggak mungkin bisa diakalin. Kalau sudah terkirim sudah pasti secara otomatis nomor resi terupdate ya. Jadi kalau belum dikirim nggak usah bilang update nomor resi 2 kali 24 jam. Yang jelas kalau sampai batas waktu konfirmasi pengiriman tidak dikirim akan batal otomatis. Itu sudah sistem di Tokopedia dan akan menurunkan performa toko itu sendiri. Ya, nah ini saya kirimkan bukti dari tracking di line parcel. Ternyata saya kirimkan data tidak ditemukan. Kenapa data tidak ditemukan? Nah, saya bingung kenapa barang tidak bisa ditemukan. Karena nomor resi ini dia belum ada. Ini baru nomor permohonan pick up barang. Belum ada nomor resi. Nah, akhirnya dikirimkan tanggal 14. Jadi permohonan pick up itu tanggal 12. Karena barang belum ready, jadi diminta nanti dijemput lagi setelah barang ready. Nah, barang ready ternyata tanggal 14 Oktober. Ini buktinya. Ini dikirim tanggal berapa Min? Karena sampai hari ini barang belum tiba. Line parcel ungkap ini di order pick up tanggal 14. Betul? Ini lagi diinvestigasi Tokopedia. Kami sudah request pick up sejak tanggal 12. Benar, sudah request pick up tanggal 12. Tapi karena barang tidak ready, jadi penjual minta kepada kurir untuk
datang setelah barang ready. Nah, ini dia nih. 0811 887 182. Nah, ini penjual. Sore Kak, untuk paket ini udah bisa diambil. Ini tertulis sudah bisa diambil, ini dari kurir Line Parcel. Kak, belum bisa ditinggal dulu ya. Bantu diinfo lagi. Jason kalau bolak-balik. Nggak tahu maksudnya apa nih, Jason kalau bolak-balik. Jadi ternyata barang belum diterima. Nah, saya ada bukti lagi ya. Saya ada bukti lagi dari kurir. Oke, dari kurir. Iya, ini dia nih. Oke, ini halo, selamat malam. Perkenalkan, saya dengan Eben sebagai Head of CS Customer Service Line Parcel. Apakah ini dengan Pak Hardi Kindangen? Ya betul. Sampai di mana barang saya? Nah, ini dia jelaskan. Saya mau update paket Bapak ini atas nama per customer service Tokopedia. Saya mau klarifikasi ya Pak, bahwa paket Bapak estimasi tiba tanggal 18 Oktober, di mana paket baru kami pick up tanggal 14 Oktober. Ternyata baru di pick up tanggal 14 Oktober. Permintaan pick up-nya tanggal 12, tapi kenyataannya di pick up tanggal 14 karena barang tidak ready, belum siap. Jadi ada pelanggaran di sini, bahwa sebenarnya barang itu harusnya pre-order, tapi dinyatakan siap, sudah ready, ya. Jadi ada pelanggaran lagi nih. Ini barang dinyatakan ready. Oke. Nah, ini. Barang ready. Oke, barang ready. Ternyata tidak ready. Halo Kak Hardi, Vero infokan untuk saat ini pesanan kakak dalam proses pengiriman. Ini saya komplain ke Tokopedia. Dengan estimasi maksimal tanggal 15 Oktober. Kami bantu follow up ke pihak kurir untuk memaksimalkan pengirimannya. Nah, saya marah ke Line Parcel. Ternyata benar, di sini ya. Di sini tercantum dibuat tanggal 14 Oktober, estimasi 18 Oktober 2022. Jadi jelas bahwa barang ini dikirim tanggal 14 Oktober dengan permintaan pickup dari tanggal 12 Oktober. Makanya estimasi tiba 18 Oktober, padahal barang itu akan saya pakai di pameran pada tanggal 12 atau pada tanggal 16 lah, hari terakhir pameran. Tapi tibanya tanggal 18. Gimana saya bisa pakai untuk pameran? Nah, jadi ini dia. Jadi saya chat dengan pihak Line Parcel. Ini jelas, saya jelaskan bahwa saya lagi ikut pameran. Nah, ini dia nih. Malam Pak, Bapak ada kontak ke pengirim tidak Pak kira-kira? Paket siapnya kapan? Karena info tim kami, kurir coba pick up tanggal 12 Oktober 2022. Namun paket belum siap dan baru siap tanggal 14 Oktober. Jadi jelas ya, ini dia nih. Ini informasi dari CS Line Parcel. Kemudian sudah dicoba untuk ditelepon oleh pihak Line Parcel. Saya coba telepon ya. Saya coba telepon pengirim. Tidak diangkat, dan di WA juga belum ada respon ya Pak. Nah, ini kelihatan banget bahwa pengirim tidak mau menanggapi dengan serius. Oke.
Karena kalau di pick up tanggal 14 Oktober, estimasi penerimaan adalah 18 Oktober. Jadi memang Lion Parcel nggak ada yang salah. Nggak salah gitu. Estimasinya 18 Oktober, tapi karena sistem sudah terbaca oleh Tokopedia di pick up tanggal 12 Oktober, namun barang yang diserahkan tanggal 14 Oktober, jadi saya komplain dong, kenapa barang belum tiba? Nah, atas hal ini saya merasa dirugikan. Kemudian barang yang dikirim kepada saya tidak sesuai yang tercantum dalam gambar. Ya, tidak sesuai yang tercantum dalam gambar. Nah, ini sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya. Jadi sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pasal 8 ayat 1 huruf F yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima atau yang saya terima dalam barang yang tertera dalam iklan foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran larangan bagi pelaku usaha untuk dalam memperdagangkan barang. Nah, selaku konsumen sesuai pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau pergantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan label, etiket, keterangan, iklan dan atau promosi dapat dipidana berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar. Karena itu, saya hanya meminta pengembalian uang saya dan pengembalian barang. Namun jika ternyata penjual menolak permohonan saya ini, maka saya akan melawan secara hukum dengan menggugat penjual. Kemudian apabila Tokopedia tetap merespon permintaan penjual, tetap membayar dana saya kepada penjual, tetap meneruskan dana saya kepada penjual, maka saya akan melakukan juga gugatan kepada Tokopedia. Ini jelas pelanggaran hukum. Karena itu, saya berharap Tokopedia lebih bijak menanggapi penolakan saya ini. Demikian, terima kasih.